Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitra Listiana Kartika Murti. Oke, minggu ini aku mau bahas tentang macam-macam grafik. Tapi sebelum ke macam-macam grafik, kita definisikan dulu ya, maksud dari grafik itu apa. Grafik merupakan bentuk penyajian data secara visual yang dibuat dari data yang telah disajikan dalam tabel dengan tujuan agar dapat lebih mudah dipahami. Oke, jadi keunggulan dari penyajian data dalam bentuk grafik itu yaitu yang pertama, lebih efektif dalam menggambarkan suatu perkembangan data dari waktu ke waktu. Yang kedua, lebih efektif dalam menggambarkan perbandingan antar kategori. Yang ketiga, lebih menarik daripada tabel karena disajikan secara visual. Yang keempat yaitu lebih mudah dipahami daripada penyajian dalam bentuk tabel. Dan yang kelima yaitu mengurangi kejenuhan melihat angka-angka. Oke, jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu ingin membandingkan nilai pada sekumpulan data dapat menggunakan grafik diagram batang, yaitu bar chart, grafik lingkaran, pie chart, dan grafik gambar atau piktogram. Kalau untuk mengetahui perkembangan atau tren dalam periode tertentu, grafik yang digunakan adalah grafik garis tunggal atau single line chart dan grafik batang atau bar chart. Jenis data yang digunakan ada macam-macam, ada jenis data menurut deret waktu, ada yang dari 2 periode atau lebih, tidak menuntut deret waktu, dan sebagainya. Oke, sekarang grafik yang pertama yaitu grafik garis atau yang dikenal dengan line chart. Nah, grafiknya seperti gambar ini ya. Nah, grafik garis tunggal biasanya digunakan untuk memberikan gambaran perkembangan suatu jenis data. Misal, kita ingin melihat perkembangan data jumlah sepeda motor yang diproduksi dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Grafik itu grafik garis berganda. Jika tadi garisnya hanya satu, kalau grafik garis berganda garisnya lebih dari satu atau multiple line chart. Grafiknya seperti ini. Grafik garis komponen berganda atau multiple component line chart. Jadi grafik ini digunakan untuk melihat perkembangan dari beberapa jenis data sekaligus untuk melihat perkembangannya secara kumulatif. Oke, jadi grafiknya seperti ini ya guys. Selanjutnya yang kelima yaitu grafik garis saling menimbang atau balance line chart. Kegunaan grafik ini yaitu untuk melihat perkembangan dari dua kelompok data yang saling berlawanan sehingga perkembangan selisih antara dua kelompok data tersebut dapat diketahui. Grafik yang keenam yaitu grafik garis interval atau interval line chart. Nah, grafik ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan data yang mempunyai dua nilai. Nah, grafiknya seperti ini. Kita yang kedua yaitu grafik batang. Nah, grafik batang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara kategori data dalam periode waktu yang sama atau antar kategori data dengan periode waktu yang berbeda. Nah, grafik batang ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu grafik batang tunggal atau single bar chart. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu grafik batang berganda atau multiple bar chart. Nah, grafik ini menggambarkan perbandingan beberapa data yang dirinci menurut beberapa kategori. Nah, cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu grafik batang komponen berganda atau multiple component bar chart. Kalau tadi kita lihat grafiknya itu sejajar ya. Kalau ini seperti di-combine gitu dalam satu garis, ada beberapa daerah yang dibandingkan. Selanjutnya yaitu grafik batang komponen berganda dalam persentase atau percentage multiple component bar chart. Jadi di sini sumbu Y-nya yaitu merupakan persentase. Jadi diubah dari satuan ke persentase. Oke, selanjutnya grafik batang mendatar atau horizontal bar chart. Nah, ini grafik ini menunjukkan bahwa perbandingan
menunjukkan perbandingan antara kategori yang satu dengan kategori yang lainnya pada periode tertentu, bukan kategori dalam deret waktu. Nah, jadi contohnya seperti gambar ini ya guys. Nah, yang ketiga yaitu diagram lingkaran atau pie chart. Nah, kita sudah tidak asing lagi ya sama pie chart. Kegunaannya yaitu untuk melihat atau memberi gambaran mengenai perbandingan beberapa data. Nah, jadi biasanya dalam satu lingkaran itu dibagi-bagi dan itu menunjukkan biasanya persentase data-data tersebut. Nah, jadi contohnya adalah gambar seperti ini. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nah, saja berbentuknya bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, selanjutnya itu diagram gambar atau piktogram. Mungkin teman-teman agak asing ya sama piktogram, tapi sebenarnya piktogram ini sering digunakan untuk mendapatkan gambaran secara kasar dari suatu persoalan dan sebagai penyajian visual yang lebih baik untuk orang awam. Jadi supaya lebih mudah dimengerti. Nah, jadi kalau misalnya dalam diagram gambar itu disimbolkan gitu, ada misalnya jumlah penduduk, nah disimbolkan dengan gambar orang gitu, seperti gambar ini. Nah, jadi dulu waktu aku tes CASN, nah yang soalnya yang keluar itu gambar ini, soalnya yang keluar itu mengenai diagram gambar atau piktogram. Jadi muncul gambar, nah kita harus menebak ini gambar apa, grafik apa, diagram batang kah, diagram garis, kemudian banyak pilihannya opsinya, salah satunya yaitu diagram gambar atau piktogram. Nah, jawaban yang benar adalah diagram gambar atau piktogram. Kemudian diagram peta atau kartogram. Nah, kartogram ini adalah diagram yang memberikan keterangan tempat dari jenis data yang ada di sebuah peta. Jadi contohnya seperti gambar ini ya guys. Kemudian selanjutnya yaitu infografis. Nah, infografis ini sering kita lihat ya sebenarnya di flyer-flyer media sosial. Nah, infografis ini berasal dari kata infographic dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information and graphics. Adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks pada pembaca agar dapat dipahami lebih mudah dan cepat. Nah, jadi infografis ini sangat efektif dalam menyampaikan informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini karena mudah dipahami. Contoh ada infografis yang bersifat animasi. Animasi itu berarti disajikan dalam bentuk 2 atau 3 dimensi agar terlihat lebih kompleks. Misalnya bisa kita saksikan di televisi atau di YouTube. Selanjutnya yaitu infografis interaktif yang dibuat pada sebuah website agar pengguna dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan. Nah, jadi itu merupakan jenis-jenis grafik yang kita ketahui. Mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa mempersiapkan dengan baik bagaimana trik-trik teman-teman untuk belajar menghadapi CASN 2026. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, dan kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut bisa download soal-soalnya di link ID Fitra Listiana Kartika Murti. Untuk minggu ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau info ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di like. Kalau pengen request nih minggu depan pengen bahas apa, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.